Wow guys, coba kaliin ya sama kalian 25 kali 500.000 berapa? Saya itu ingin diri saya itu bermanfaat ya bagi orang lain ya, meskipun tidak terlalu berharga, tapi setidaknya saya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Di Filipina bener? Di Jepang. Hah? Kela. Kuma itu beasiswanya beasiswa apa? Hai guys, kali ini aku udah sama Ayu lagi. Hai. Jadi kita itu sekarang mau main ke teman. Kita sekalian mau tanya-tanya tentang POC ya. Jadi dia itu membuat POC, terusan dia POC juga apaan? Gak tahu. Apa? Pupuk organik cair. Oh iya. Jadi saya kurang tahu ya, soalnya kurang mendalami ya yang masalah kayak gitu. Jadi makanya dari itu jadi saya mau cari tahu sekarang, sekalian main sih, karena dia itu masih seumuran kita lah. Terus ikuti ya. Groan Suki. Egi, assalamualaikum. Egi. Kade eueuh. Telepon. Nggak ada guys. Mana dong? Sembari kita nunggu ya telepon, kita ambil dulu foto video kebun dia ya. Ari si Egi nu nyanu kieu lain. Ieu teh ngaranna teh poho deui. Naon atuh? Oh, jadi ieu teh terdiri dari apa aja, Yi? Bahanna? Lem. Lem aja. Lem sana mah da. Oh, jadi lalat-lalat juga akan ke tanaman. Tuh. Kita kumaha munana tuh. Biasanya kan sok romantis sama nanu gitu teh kalau diala ih. Penampakan kebun dari Egi. Dia itu ini tuh kebun dia sendiri loh, pribadi. Terus dia itu masih muda. Ganteng lagi. Maknya Mayan jang. Mayan buat gak jelas. Jadi kita itu udah telepon si Egi ya. Terusan katanya baru mau mandi. Aduh ya Allah, gak tepat waktu banget. Padahal ya saya itu orang sibuk. Sombong amat. Ya itu gak tepat waktu guys. Jadi terpaksa kita terluntang lantung ya. Terus kebetulan ya, tadi kan kita itu duduknya itu di pinggir jalan ya. Terus banyak kelang lewat. Kak lagi ngapain? Mau nyuri bonteng ya katanya. Padahal kita tuh mau ke si Egi tapi gak ada. Jadi kita terpaksa nyuri bonteng. turun ke bawah. Jadi ngumpet ya di sela-sela ini tuh biar gak terlalu kelihatan orang gitu. Dia lama banget ya. Telepon. Kita kan enggak tuh. Tuh guys tuh. Padahal udah diizinin kalau mau metik aja, tapi aku takut soalnya takut ada racunnya ya. Uy. Egi geuwat yeuh. Ya teh apa tadi tuduh maling bonteng ngalakeun. Kali jalan ya kayak 2,000 years later. Masya Allah. Pinter-pinter. Uang metis guys. Sekarang kita mau naonnya ngalah bonteng. bukan ngambil timun ya, tapi kita mau
tahu gimana cara pengaplikasian itu ya POC itu. Kumaha Gi? Kumaha? Bingung kira balikan deh. Anak teh jadi dia wae bantengan. Jadi ini yang tadi saya bilang ya. Ini itu namanya apa Gi? Bakteri fotosintesis. Bakteri fotosintesis. Itu fungsinya buat apa? Jadi bakteri fotosintesis ini gunanya untuk menangkap sinar matahari dari dari tanaman, dari dibalikan di kira bingung aing. Atuh sok we. Angkat dipotong. Oh, balikan deh. Oke, jadi bakteri fotosintesis ini gunanya untuk menangkap sinar matahari karena di sini lokasi lahannya sangat minim matahari. Kalau bersinarnya matahari itu mungkin hanya sekitaran 5 jam saja, yaitu dari pukul jam 11 hingga jam 4 sorean. Karena bisa dilihat dari atas itu pohon-pohon yang besar, jadi menutupi lahan yang ada di sini. Jadi ini tuh terbuat dari apa tuh tadi teh telur. Terus telurnya tadi kumaha kan? Telur, pecin, Eh, MSG, ukuran ukuran lamun telur hiji misalkan. jadi lemun telur satu dan MSG sekitaran 2 MSG sendok teh naon? pecin. Oh, Dikocok. pecin. Pecin jadi telurna teh hiji asupkeun kana aqua ieu. Dikocok kelah di adonan, terus dimasukkan ke dalam botol, yaitu 1 telur dan 2 sendok MSG itu terbagi ke 3 botol ukuran 1500 ml. Nggak ngerti gue. Nggak ngerti. Beneran tuh ngerti. Proses penjemuran anak itu sehari teh sekitaran 8 jam minimal sehari teh. Jadi yang bikin saya itu gimana ya? Suka soalnya Egi itu menanamnya itu jadi ramah lingkungan ya Gi. Jadi selain membuat tanamannya jadi lebih bagus, terusan tanahnya juga makin subur ya. Kalau mungkin kalau pakai pupuk kimia itu buat tanahnya juga enggak mengurangi kesuburan ya. Tapi ini alami dan dia itu buat sendiri guys ya. Dia itu buat ininya itu sendiri. Kamu pertama kali tahu cara buat ini dari mana? Nah, pas saat itu Sini dong, saya tahu bakteri fotosintesis itu awalnya ada BPP yang memposting postingan ini. Lalu di situ saya mulai tertarik dan saya mulai melakoni organik tersebut. Jadi di situ dari postingan aja gitu. Terus langsung diikuti aja gitu. Iya, langsung diikuti. Nah, saya pas membuat ini ada beberapa kali gagal. Yang pertama tidak berubah seperti merah seperti ini. Oh, jadi gak langsung berhasil ya. 4 kali gagal ya. Jadi guys, kuncinya itu kita harus apa Gi? Kasih pesan lah. Jadi guys, kita itu ketika mau bertanam, mau bercocok tanam itu jangan pernah ada alasan. Guys, bayangin ya. Ini bermodal ya 2 kantong kayak gini. Harganya 37.000. 35.000. 35.000 jadi sekebun kayak gini ya. Ini tuh baru kemarin aja panen udah 500.000 sekian, 500.000. Apalagi itu kan baru sekali ya. Ini bisa beberapa kali ya, Gi. Bisa beberapa kali panen. Perkiraan saya ini kalau cuaca begini paling 25 kali panen. Wow, guys. Coba kaliin ya sama kalian 25 kali 500.000. Berapa? Dan modalnya berapa? Terus kan ini juga pupuknya juga segalanya juga organik guys. Kalian bisa contoh di rumah kalian ya. Setelah saya memakai pupuk organik ini, nah jadi dari ukuran lahan ini sekitaran 60 bata
hanya menghabiskan modal sekitar 300.000. Oh, itu sekali panen aja udah Dapat udah 500. ketutup ya? Tuh ya dengerin, jangan makan mulu. Ah, tapi ini gak apa-apa kalau gak dicuci dulu. Gak apa-apa, soalnya tanaman yang ini itu tidak menggunakan pestisida kimia, karena dari semuanya itu organik, bahkan dari awal tanam sampai sekarang itu tidak pernah menggunakan obat hama ataupun obat penyakit, apalagi obat kimia. Organik. Rasanya juga Ada beda ya, bener kayak manis-manisnya, nggak bohong, beneran rasanya beda gitu. Nggak tahu pokoknya rasanya beda. Kotoran ayam direndam lalu disiram ke itu, hasilnya sangat mantap. Bentar Gi. Ayu tuh bisik-bisik sama aku. Nyuci timunnya Apa? Katanya dia nyuci itu cobek di sini, guys. di tempat kotoran ayam. Gak apa-apa lah biar dia gendut. Kan kita mau metis ya. Itu rujak ya kalau bahasa Indonesianya. Mau bikin rujak. Nah, dia itu nyuci cobeknya di sana, guys, kotoran ayam, guys. Di mana tuh dah? Hampir banget dari Yona. Mana eta? Cuk, ajaran gagal ya. Mau? Ya pahit. Enggak. Mana cabe? Capek aja. Ya mau coba ya. Iya teh varietas Makan. naon bunting teh? Ininya. Semi. Nah. Varietas naon bunting? Biasanya kan suka pahit kalau yang kayak gininya. Bentar ya. Tanyakan varietasna. Semi Tadi F1. udah dibilang. Varietas naon? Semi. Remi tau apa Vanessa Angel? Semi. Beneran gak pahit. Sumpah. Tuh. Ayo nyobain. Rasa gading. Pokoknya. Buat kalian ya yang punya restoran atau apa ya, kalau butuh timun tinggal kesini hubungin nih pengusaha muda petani milenial. Sekarang kita sambil nanya-nanya ya, Gi. Siap menjawab ya. Ya, Egi kan nanam ini tuh nanam kayak gini ya. Itu semenjak kelas berapa? Pas kelas 2 SMK. Kelas 2. Berarti pulang PKL. Dan PKL langsung praktek. Oh, pulang PKL. Sekarang kan udah keluar sekolah. Katanya kamu nggak ngelanjutin ya, nggak kuliah. Berhenti Padahal- dulu 1 tahun. Oh, berhenti. Padahal ada beasiswa ya. Itu kenapa alasannya? Bisa Beasiswa kasih di tahu mana? nggak? Filipina. Nah, jadi Di Filipina. Di alasan Filipina bener. di Jepang. Kela. Kumaha itu beasiswanya beasiswa apa? Nah, pas diberi kesempatan itu awalnya dari Sambil lihat kamera dong. dari pas Wow. penyuluhan pertanian, yaitu tempatnya di Dumpok. Pas saat Dumpok tuh di mana? di daerah Bungursari tapi ke dalam. Pas di situ ketemu petani-petani sukses, ada yang dari petani kopi, ada juga yang dari pembibitan, yaitu pas kalau gak salah Pak Alung namanya. Dia itu menawarkan saya kuliah di Cina dan di Jepang, itu tinggal memilih saja. Itu gratis. Gratis, bahkan dibayar. Sebulan itu 6 juta kalau gak salah. Tapi misalkan harus belajar dulu bahasanya gitu. Atau gimana? Nah, jadi bahasa apa? Kursus di situ langsung. Pertanian. Pertanian. Oh, balik lagi ke pertanyaan tadi. Kenapa kamu enggak apa itu maksudnya? Kenapa kamu memilih berhenti dulu? Nah, pertama alasan saya berhenti itu yaitu melihat keadaan lingkungan. Jadi saya itu sebelum saya pergi dari tempat
saya berada. Jadi saya ini ingin mengkondisikan dulu masyarakat di sini. Jadi saya itu ingin ketika saya sudah tidak ada di sini itu di sini sumber daya manusia di sini jadi berkembang dan pertanian ini bisa jadi maju. Nah, jadi sekarang alhamdulillah sudah ada perkembangan. Yang ternyata saya hanya 1 orang bertanam di sini. Sekarang saya sudah mempunyai anggota sudah 6 orang. Jadi kamu itu punya kelompok tani? Jadi Oh, itu yang mendirikannya kamu? jadi di sini ada sekelompok petani muda. Oh, jadi kamu yang ngasih tahu arahan-arahan gitu. Ya, Oh, jadi itu alasan kamu nggak melanjutkan tahun ini gitu. saya jadi memilih berhenti dulu karena melihat keadaan setempat masih belum tega untuk ditinggalkan. Gitu ya. Terus nanti rencananya kalau tahun depan kamu kuliahnya mau di mana? Rencana sih mau di IPB. Nah, kemarin juga sih sebenarnya tahun sekarang itu mau kuliah di IPB, cuma larangan dari ibu katanya sekarang jangan jauh-jauh dulu, kalau sekitaran Tasikmalaya diperbolehkan. Tapi pas saat sekarang saya itu kekeh mau di IPB, jadi memilih dulu alasan berhenti dulu 1 tahun ini. Semoga aja ya tahun depan itu mama bisa mengizinkan jauh dari kampung halaman. Emangnya kenapa gak diizinkan? Gak tahu sih, gak tahu alasannya apa yang tepat. Pokoknya kalau jauh itu begitulah. Nah, jadi kalau saya memberontak takutnya malah gak baik. Oh. Di PB itu ada juga jemputan gitu kayak kayak ada yang nyuruh ke IPB gitu. Gak ada sebenarnya dari dulu, dari pas masuk SMK juga, pas kelas 2 lah, pas belajar bertanam itu langsung ada punya niat saja mau ke IPB. Kenapa nggak ngambil tawaran yang ke Jepang? Nah, justru ya, jangankan ke Jepang, di Bogor aja mama sulit untuk mengizinkan, apalagi di Jepang, karena di Jepang itu pulangnya itu dari pas paling bisa pulang itu 1 tahun sekali. Jadi mungkin orang tua itu gak mau lama-lama berpisah. Tapi sebenarnya gak tahu nanti, kalau nanti diizinkan Allah, mungkin kalau ke situ juga bisa jadi pilih ke situ atau yang ada di Indonesia saja. Aku masih ingat ya, kayak gitu menyamakan dirinya itu seperti sungai ya. Air sungai. Bisa dijelaskan nggak? Nah, Kasih tahu ke teman-teman. Pas saat soft skill di sekolah itu, Sambil lihat kamera dong. saya itu menjelaskan bahwa diri saya itu seperti air sungai. Nah, jadi saya itu ingin ya kehidupan saya itu mengalir terus mengalir. Apapun perjalanan saya dari mulai sungai-sungai terkecil nantinya bisa berada di lautan yang besar. Nah, jadi melambangkan seperti itu, saya pun ingin hidup saya itu ya dari awal perjalanan kecil, dari kalau pertanian itu dari skala-skala kecil, dan membangun masyarakat itu dari skala-skala kecil ya, mudah-mudahan dengan jangka waktu sekarang dan mulai proses-proses seiring berjalannya waktu, saya bisa nyampe di keinginan saya, itu keinginan terbesar saya. Saya itu ingin diri saya itu bermanfaat ya bagi orang lain ya, meskipun tidak terlalu berharga, tapi setidaknya saya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Awalnya dari hal kecil bisa menyeluruh dan memberi manfaat kepada banyak orang gitu. Oke, gitu aja ya. Segitu aja ya dari kita. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bicarakan tadi. Oke, dah. Dadah. Oleh-oleh guys.